Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer. Pada pertemuan ke-15 kali ini, sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan bahwa materi ke-15 kali ini adalah review materi dari setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14 sebelum memasuki ujian akhir semester. Oke. Di pertemuan 9, kita sudah menjalani praktikum di DHCP server. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana cara kerja dari DHCP, kemudian cara implementasinya di sistem operasi berbasis Linux. Nah, kita review untuk materi pertemuan ke-9 kali ini. Hal-hal yang penting dari DHCP server itu merupakan dari cara kerjanya, bagaimana dia bisa memberikan alamat IP, kemudian menampung alamat IP tersebut, kemudian menarik alamat IP tersebut. Oke, kita mulai saja. Kalau misalnya kita lihat di tutorial kali ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengisi alamat IP dulu, di mana gateway yang digunakan ini akan menjadi alamat IP bagi DHCP server. Kalau misalnya kita lihat di sini di tutorial, saya menggunakan NP0S3, tetapi kalau di video mungkin NP0S8 karena NP0S3-nya sendiri digunakan untuk NAT. Nah, cara kerja dari DHCP server itu sendiri, kalau seandainya kita lihat di sini, kita harus menentukan yang pertama adalah subnet dari jaringan itu sendiri. Nah, fungsi dari subnet itu sendiri adalah besaran alamat IP yang bisa digunakan di sebuah jaringan. Nah, yang kedua, apabila kita sudah menentukan subnet, kita bisa menentukan range. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini di subnet pun dengan netmask/24 yaitu 255.255.255.0, itu jumlah alamat IP-nya adalah dari IP 1, 10.1 sampai 10.254. Nah, akan tetapi apabila tidak semuanya ingin digunakan, misalnya hanya untuk 5 klien saja, kita bisa menggunakan range ini. Jadi nanti IP yang tersedia bagi klien untuk digunakan mulai dari 10.5 sampai 10.10. Kemudian option subnet mask ini akan diberikan sebagai subnet mask bagi network user. Kemudian domain name server 888 kemudian 8844 ini digunakan oleh klien nantinya untuk meresolve alamat web. Jadi ketika klien nanti menggunakan jaringan, kemudian dia ingin mengakses sebuah halaman website, nah dia akan bertanya ke alamat DNS server ini, letak dari web tujuan tersebut. Kemudian option domain name ini berupa alamat DNS atau alamat web ya, berupa domain name misalnya example.com. Kemudian option router ini merupakan alamat gateway yang menjadi DHCP server. Nah, default list time ini berkaitan dengan lama waktu dari penggunaan DHCP itu sendiri. Dia menggunakan second, jadi kalau 600 ya berarti 600 detik. Kemudian maksimal list time-nya adalah 7200 detik. Nah, setelah itu alamat IP-nya akan ditarik kembali, kemudian perangkat tadi akan merequest lagi, bisa mendapatkan alamat IP yang sama, bisa juga alamat IP yang berbeda seperti ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri kalian bisa melihat di slide. Oke, selanjutnya bagian yang penting dari konfigurasi dari DHCP server itu sendiri adalah penentuan interface. Jadi ketika kita sudah mengisi alamat IP untuk jaringan lokal kita, nah interface-nya harus ditentukan dari bagian default ISC DHCP server. Selanjutnya di restart. Kalau seandainya setelah di restart dia seperti ini sudah running, maka kita tinggal merequest. Nah, di bagian ini prosesnya adalah dia mengkontak ke alamat 10.3 tadi, kemudian akan diberikan mulai dari 10.6. Nah, list time tadi
itu ada di bagian list obtain dan list expire. Obtain ini artinya dia mulai dapat, dan expire-nya ini kapan IP itu harus dikembalikan atau ditarik kembali. Nah, gateway dengan DHCP server ini sama. Oke, itu untuk pertemuan 9. Jadi nanti pertemuan 9 ini akan menjadi salah satu soal yang akan muncul di soal UAS. Kemudian kita masuk ke pertemuan 10. Di pertemuan 10 kita membahas mengenai web server. Tentunya kalian sudah mengetahui fungsi dari web server, apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana cara kerjanya ketika seorang user ingin mengakses website, dengan contoh luhur ACID melalui browser. Nah, alamat website tersebut disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Kemudian nanti bagaimana server itu akan membalas, kemudian mencarikan data yang diminta atau yang di request, apakah tersedia atau tidak. Kalau seandainya tersedia maka akan diberikan, kalau tidak notifikasi apa yang akan diberikan. Seperti itu. Nah, salah satu yang paling populer adalah Apache, di mana kalian sudah menggunakan Apache ini di dalam SAMPP yang biasa digunakan untuk praktikum. Nah, di sini kita pada pertemuan 10 instalasinya terpisah, kita hanya menginstal Apache-nya saja, di mana kita akan menggunakan alamat IP untuk mengakses sebuah halaman web. Nah, Apache sendiri dia melayani untuk protokol HTTP maupun HTTPS. Ini sejarahnya dimulai dari tahun 95 dan paling populer sejak tahun 96 sampai sekarang, walaupun sekarang orang juga sebagian sudah mulai mencoba atau menggunakan Nginx karena penggunaan resource yang lebih kecil dibanding dengan Apache. Kalau misalnya kita lihat ini kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, nah ini Nginx, Apache versus Nginx. Nginx ini dia lebih baru dibandingkan dengan Apache, tetapi untuk website-website yang saat ini seperti Detik tuh, kalau misalnya kalian pernah menggunakan atau mengakses web Detik kemudian ada error, dia akan muncul Nginx. Nah, jadi website-website besar saat ini dengan traffic tinggi, Nginx ini merupakan pilihan yang tepat karena dengan resource minimal sekalipun dia bisa menghandle permintaan dari traffic yang tinggi tersebut. Tapi untuk website kecil ataupun medium, Apache ini lebih disarankan. Nah, untuk proses instalasi atau implementasinya sendiri, kita menginstal Apache 2. Kemudian apabila udah selesai, kita cek status Apache-nya. Nah, di Apache ini kita bisa membuat dengan 2 subdomain melalui virtual host. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, virtual hostnya kita punya 2. Yang pertama dosen, yang kedua adalah mahasiswa, di mana dia memanfaatkan virtual host dengan port 80 yang berada di file 000 default.conf, di mana letak file dari tampilan halaman server dosen itu akan diletakkan di dalam folder dosen yang berada di var www.html. Jadi ketika kalian punya satu website, kemudian kalian masukkan di sini, dia nanti akan dipanggil ketika diakses halaman dosen. Kemudian yang kedua untuk mahasiswa, dia ada di folder ini. Seberapa banyak virtual host itu tergantung dari seberapa besar resource dari web server kalian. Oke, ketika sudah di restart, kita coba dengan config test. Nah, apabila dengan config test yang tidak ada bermasalah, kita lihat statusnya, kemudian kalau sudah running ya kita tinggal lakukan pengujian saja. Nah, untuk folder untuk menyimpan file dari website tadi kita harus buat dulu, kemudian kita ubah hak aksesnya 755, kemudian kita isikan file indeksnya untuk masing-masing web. Untuk dosen itu letakin file indeksnya di dalam folder dosen, untuk mahasiswa itu letakin di folder mahasiswa dengan title sama datang di web dosen maupun di mahasiswa.
Kemudian karena kita tidak punya DNS, kita bisa memasukkan di host.txt. Nah, kita uji cobanya seperti ini, dimana title tadi akan muncul di top dari top bar dari browsernya gitu. Nah, kalau seandainya kalian tidak mengisikan di host.txt, cara mengaksesnya adalah menggunakan alamat IP. Kalau misalnya kita lihat alamat IP kita tadi adalah 192.168.10.3, kemudian pakai slash masukkan nama foldernya, misalnya dosen, seperti itu. Saya beri contoh seperti ini. Kalau seandainya dia tidak menggunakan host.txt, maka harus diakses 192.168.10.3/dosen, maka URL-nya akan merujuk ke folder dosen, dimana yang akan ditampilkan pertama tentunya adalah file index. Oke, ini untuk pertemuan 10. Jadi kalian sudah bisa mengelola bagaimana cara menambahkan virtual host di web server, bagaimana proses implementasi dari web server itu sendiri khususnya Apache, kemudian menambahkan file yang ingin ditampilkan dengan menyimpannya misalnya sesuai dengan folder dari masing-masing virtual host, misalnya web dosen atau web mahasiswa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11. Pertemuan 11 kita masuk ke DNS. Nah, fungsi dari DNS ini adalah menggantikan penggunaan alamat IP saat ingin mengakses web server tadi. Nah, kita sudah implementasi web server. Nah, saatnya adalah memberikan penamaan. DNS sendiri itu merupakan singkatan dari Domain Name System. Jadi sistem penamaan dari sebuah halaman web, di mana sistem ini bersifat terdistribusi. Artinya apa? Kalau seandainya di sistem yang sebelumnya kita harus memasukkan di host.txt seperti contoh pada web server tadi. Nah, tentunya ini akan sangat merepotkan karena apabila ada domain baru kemudian host.txt-nya tidak diupdate, maka komputer tersebut tidak bisa mengakses web baru tadi menggunakan domain, harus menggunakan alamat IP. Nah, bayangkan kalau seandainya kita punya klien itu banyak, berarti kita harus misalnya 100 klien, kita harus mengisikan satu persatu. Nah, dengan adanya sistem terdistribusi untuk DNS ini, kita tinggal memasukkan saja alamat DNS server, kemudian nanti dia akan mengupdate atau meresolve domain yang baru tadi secara otomatis, kemudian disimpan ke dalam host penyimpanan lokalnya, bisa itu di browser atau di host.txt dari masing-masing device. Nah, DNS ini menggunakan UDP, jadi yang utamanya ada UDP, tapi dia juga menggunakan TCP saat respon data ini melebihi dari 512 byte, seperti itu. Jadi ini ada resolver, fungsinya adalah untuk mengakses dari name server. Prosesnya dia nanti akan mengquery nama name servernya, kemudian menginterpretasikan respon, kemudian mengembalikan informasi tadi dalam program yang di request. Kalau misalnya kita lihat di sini tipe dari DNS server, yang pertama ada primary, kemudian secondary atau slave, di mana primary ini akan membaca data dari zone dari host itu sendiri, kemudian secondary itu akan mendapatkan zone dari another name server atau NS, dimana sifatnya adalah authoritative. Kemudian selanjutnya ada zone transfer dan redundancy, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hierarki dari database DNS itu sendiri sama seperti di sistem operasi berbasis Linux, ya, bertingkat seperti ini, ditandai dengan tanda titik yang disebut dengan root, kemudian top level domain seperti .com, .org, .net, seperti itu. Misalnya .id untuk negara, top level domain negara Indonesia kan ID, kemudian second levelnya misalnya .co.id, .or.id, .ac.id, seperti itu. Nah, ini DNS query-nya, bagaimana cara kerjanya. Misalnya dia ingin mengakses www.wikipedia.org, maka dia akan bertanya ke root name server dulu yang paling atas. Nanti dari root dia akan
memberi informasi. Coba akses 204.74.112.1, di mana 204.74 ini merupakan org name server. Jadi dia akan mencari top level domainnya dulu. Di mana sih alamat top level domain org ini? Itu alamatnya. Kemudian setelah mengkontak top level domain org-nya, nanti akan diarahkan lagi ke alamat 207. Coba akses 207.142.131.234 misalnya, di mana itu merupakan alamat dari wikipedia.org. Jadi tidak langsung kita akses sekali kemudian langsung ketemu, kecuali kita sudah pernah mengakses alamat tersebut karena sudah pernah tersimpan di perangkat kita. Tuh. Oke, ini prosesnya sama ketika kalian ingin mengirimkan email. Jadi web browser, jadi ketika kalian ingin mengirimkan email menggunakan domain, ya kalian membutuhkan yang namanya DNS resolver. Jadi ketika sampai ke SMTP untuk pengiriman email, nanti akan dari SMTP diteruskan dulu ke DNS resolver, kemudian balik lagi ke SMTP, baru dilanjutkan ke SMTP tujuan. Nah, sampai seperti itu prosesnya. Cuma karena kecepatan internet saat ini sudah sangat cepat, jadi prosesnya itu hanya hitungan detik saja, tidak terasa. Oke, ini untuk proses DNA cache, di mana ada TTL, time to live, kemudian TLD, di mana TTL ini nanti isinya ada serial, refresh, retry, expire, kemudian minimum. Nah, ini tentunya sudah pernah kalian buat di bagian implementasi. Jadi di video kalian nanti misalnya bagian serial ini terkait dengan modifikasi zone berupa tahun formatnya, kemudian bulan, baru tanggal, kemudian modified yang keberapa. Jadi misalnya kita ada perubahan tahun 2021 bulan Agustus tanggal 2, kemudian kita buat 2021 08 02 misalnya 01. Itu artinya berarti perubahan yang pertama. Refresh ini number dari waktu jadi second, hitungannya detik antara update request. Kemudian retry ini percobaan, expire ini data itu akan disimpan sampai kapan, seperti itu. Kemudian ada minimum juga digunakan untuk time to live-nya. Apabila ada negative cache, kita menggunakan bin. Ini salah satu yang populer ya, digunakan di sistem versi berbasis Linux. Oke, selanjutnya pertemuan 12 kita sudah masuk ke SSH implementasinya, kemudian secure FTP. Ini cara kerjanya untuk meremote atau mengakses sebuah resource di jaringan tanpa harus terhubung langsung. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini client, server, kita berada di ruangan A, server berada di ruangan Z misalnya, tapi kita memiliki kemampuan untuk melakukan remote, jadi servernya mendukung, ada aplikasinya di sana, kemudian kita juga terhubung ke jaringan. Nah, kita bisa mengakses server tadi walaupun beda ruangan. Nah, kelebihannya adalah kita tidak harus balik, apalagi kalau seandainya jaraknya jauh. Jadi kita bisa mengontrol server kita secara real time. Nah, ini keterangannya bagaimana ilustrasinya, di mana seorang user, dalam hal ini admin, misalnya ingin melakukan remote access ke server, seolah-olah user tadi berada di ruangan yang sama dengan server atau mengakses server secara langsung. Nah, remote access kalau berbasis konsol itu ada telnet, SSH, RSH, kemudian kalau lagi ada VNC, yang populer, desktop, remote admin, masih banyak lagi. Nah, bedanya apa kalau konsol? Ya tampilannya hitam putih seperti kalau kita menggunakan CMD atau command prompt. Sedangkan G kita seperti menggunakan desktop seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan mouse untuk melakukan perubahan-perubahan. Bukan perintah ya. Nah, telnet ini merupakan remote access yang populer dulu, tetapi kekurangannya dia tidak aman, unsecure, karena
komunikasi yang terjadi antara klien dan server ini tidak dienkrip, sehingga komunikasinya itu bisa dibaca oleh orang yang memasang sniffing misalnya di jaringan tersebut. Nah, kelebihannya prosesnya itu cepat. Kemudian dia menggunakan 2 port, 1 port untuk kontrol koneksi dan dia menggunakan 1 port untuk port sendiri digunakan port 23, sedangkan SSH dia menggunakan port 22. Nah, kelebihannya itu prosesnya cepat karena tidak ada mekanisme untuk kriptografinya. Kemudian ini SSH, portnya default 22. Nah, port ini biasanya akan dirubah oleh admin untuk kepentingan keamanan dari SSH itu sendiri. Dia lebih secure karena ada proses kriptografi di dalamnya, jadi dienkripsi antara hubungan dari klien komunikasinya ke server, kemudian menggunakan autentifikasi untuk masuk ke dalam servernya. Oke, ini remote yang lain, remote desktop seperti ini, autentikasinya dengan menggunakan login, operating systemnya Windows XP dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ya ini yang paling populer saat ini yang digunakan SSH ini. Dan kalian sudah bisa mengimplementasi menggunakan Open SSH di sistem operasi berbasis Linux, dan kalian juga sudah tahu bahwa untuk mengakses menggunakan SSH ini tidak harus selalu menggunakan username dan password, tapi juga bisa menggunakan key yang disimpan permanen. Tapi kekurangannya adalah ketika laptopnya hilang, ya orang untuk masuk ke server tidak perlu autentikasi lagi. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya dia akan lebih cepat. Jadi ketika kita mengetikkan alamat IP untuk terhubung, kita langsung bisa masuk ke dalam servernya tanpa perlu autentifikasi berulang. Autentikasi berulang itu mungkin memakan waktu apabila terlebih ketika kita salah mengisikan password, misalnya huruf besar huruf kecilnya salah, seperti itu. Oke, ini contoh menggunakan akses SSH. Menggunakan perintah SSH spasi username-nya, kemudian alamat dari server, seperti ini. Kemudian nanti untuk pertama kali dia akan menyimpan yang namanya key dari kriptografi RSA untuk melakukan enkripsi, seperti itu. Kemudian baru masukkan password. Oke, itu untuk pertemuan ke-12. Kemudian kita masuk ke pertemuan 13. Ini file sharing menggunakan Samba, kita sudah praktek juga. Jadi kalian sudah bisa mengelola file server untuk berbagi sumber daya. Tidak harus menggunakan FTP. Kalian dengan menggunakan file server yang didedikasikan untuk berbagi sumber daya, maka klien di jaringan kalian itu bisa menyimpan file kemudian dibagikan ke user lainnya. Jadi tanpa harus disimpan di laptop user tersebut. Nah, kelebihannya adalah apabila file server ini spek dari penyimpanannya besar, dia akan bisa menyimpan banyak file. Misalnya perangkat kliennya ini SSD hanya 256 atau 128 GB kan kecil, daripada filenya ditumpuk di masing-masing klien, ya di sharing saja di file server. Selain itu bisa untuk melakukan sharing file, dia juga bisa membagikan resource yang lain seperti printer yang memiliki kemampuan untuk print di jaringan, ya seperti itu, asalkan perangkatnya ini memiliki IP address yang valid. Nah, salah satu aplikasi yang populer adalah Samba. Samba ini aplikasi yang digunakan untuk berbagi sumber daya di sistem operasi Linux. Dia akan menghubungkan sistem operasi Linux dengan Windows maupun dengan Mac OS. Fungsinya di sini untuk menghubung mesin tadi Unix dengan DOS atau Windows, kemudian menempatkan mesin Unix tadi sebagai primary domain controllernya, kemudian berbagi file dan resource yang lain seperti printer, dan
Kelebihannya adalah memberikan autentikasi pada tiap klien yang login ke dalam satu domain. Nah, beda kalau seandainya kalian sharing dari Windows ke Windows, kan kita harus cukup tahu dari passwordnya saja sama username untuk kredensialnya. Kalau di sini kita bisa mendaftarkan banyak user sebenarnya agar bisa terhubung. Kemudian ini 4 jenis pesan, ada SMB, Session Control Message, untuk membuka dan menutup koneksi. File Message ini untuk akses terhadap file atau resource dalam server. Kemudian Printer Message ini untuk mengirimkan data pada printer. Kemudian Message sendiri adalah aplikasi untuk bertukar pesan. Di paket Samba ada SMBD, SMB Client, SMB Password, Status, dan SWAT. Nah, yang biasanya kita restart adalah SMBD, karena SMBD ini merupakan daemon yang menjalankan proses dari Samba itu sendiri. Nah, di sini adalah instalasi dan konfigurasinya. Lalu apabila sudah selesai, kalian cukup memasukkan username dan password untuk kredensialnya, kemudian kalian bisa mengakses file tersebut. Nah, tutorial implementasinya sendiri sudah ada di video pada pertemuan ke-13. Itu. Kemudian sekarang kita lanjut ke 14, pertemuan kemarin ya, minggu kemarin, dimana konsep dasar dari proxy server itu sendiri adalah untuk melakukan atau untuk menjembatani lebih tepatnya. Jadi dia berada di tengah. Kalau misalnya kita lihat di sini, proxy itu pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak. Fungsinya adalah untuk menjembatani pihak pertama klien dengan pihak kedua itu server tujuan. Ilustrasinya seperti ini. Ketika ada klien ingin mengakses ke jaringan internet, nah sebelum dia langsung terhubung ke jaringan, dia akan melalui proxy server. Nah, proxy server di sini dia sebagai gateway. Dia memiliki dua interface, satunya untuk terhubung ke klien dan satunya untuk ke jaringan. Fungsinya buat apa? Di proxy dibuat seperti ini. Jadi ketika misalnya klien satu mengakses sebuah konten, karena salah satu fungsi dari proxy adalah caching atau untuk cache, menyimpan data, misalnya alamat detik.com, kemudian klien 2 besoknya mengakses detik.com lagi, maka bisa jadi kontennya itu tidak seluruhnya ditarik dari jaringan internet, tetapi sebagian mungkin sudah tersimpan di proxy sehingga akan tampil lebih cepat bagi klien 2. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai filtering. Jadi di proxy sendiri itu bisa diatur akses control listnya untuk halaman web atau extension file. Jadi misalnya diatur bahwa file MP3 itu tidak bisa diakses. Jadi ketika ada klien baik 1, 2, 3 itu ingin mengakses file musik MP3 tadi, ketika requestnya sampai di proxy, diperiksa ternyata ini masuk dalam kategori deny atau dilarang, maka akan diberikan balasan bahwa akses ke file tersebut dilarang. Seperti itu. Selain itu, kita bisa mengatur beberapa hal di dalam proxy server sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, selain dari filtering dan caching, kita juga bisa mengatur yang namanya manajemen user authentication, kemudian manajemen waktu akses internet dan manajemen bandwidth. Jadi kita bisa mengatur besaran bandwidth yang diberikan, kemudian waktu akses ini, misalnya halaman web detik tadi cuma bisa diakses dari jam 12 siang sampai jam 1 siang saja di jam istirahat. Di luar jam itu tidak bisa diatur. Oke. Nah, kalian juga sudah implementasi. Kita menggunakan Squid kemarin. Squid ini yang cukup populer. Jadi kalau di Linux biasanya kita menggunakan Squid. Nah, khusus untuk protokol HTTP. Nah, apabila kalian implementasinya ingin menggunakan protokol HTTPS, maka perlu tambahan SSL bumpingnya seperti itu. Proses instalasinya sama ya, apt install Squid, kemudian konfigurasi dasarnya biasanya defaultnya adalah 3128, tapi ini bisa dirubah cache directory-nya untuk menyimpan case yang bertingkat, kemudian access log,
untuk melihat atau menyimpan dari log dari akses, misalnya klien IP1 ini mengakses web apa aja, itu akan tersimpan di akses log. Kemudian konfigurasi tambahan, kita bisa mengatur DNS setting, kemudian akses list sama filtering itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan 15 cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan keinginan kalian yang tetap semangat belajar di kondisi pandemi seperti ini. Nah, di UAS nanti saya harapkan kalian bisa mendapat nilai yang baik atas usaha kalian sendiri. Sekali lagi, apabila saya ada kekurangan dalam memberikan materi, mungkin saya akan melengkapi materi-materi tersebut di kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan atau di kesempatan yang lain. Salam budi luhur.